Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Angga, saya adalah Uswatun Aisyah, CGP Angkatan 9, kelas 213B. Mohon izin ya Pak Angga untuk melakukan sedikit pertanyaan sebagai tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 dalam bab pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik. Mohon maaf Pak Angga, mungkin sebelumnya bisa dibantu untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Angga Wahyuwardana SS, Kepala MA Islam Terpadu Darul Fikri. Alhamdulillah sekarang diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Baik Pak Angga. Pak Angga, mohon bisa dibantu untuk menceritakan Pak Angga tentang pengalamannya Pak Angga sebagai kepala sekolah selama ini. Nah, bagaimana biasanya Pak Angga mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Untuk selama ini, selama menjadi kepala madrasah aliyah ini, untuk mengidentifikasi, menganalisis segala permasalahan yang ada di naungan yang kami pimpin, insya Allah kami selalu mengedepankan proses. Yang pertama, proses itu harus dilalui dengan proses analisis data-data yang telah masuk, itu harus analisis untuk dicari titik permasalahan. Biasanya menggunakan 5 why. Ada 5W, 1H, sekarang ada 5 why. Y1, Y2, Y3, Y4 sampai Y5. Itu ada ahli yang menerangkan di situ dan itu yang kami pakai. Sehingga dari titik 1 ke titik 5 itu alasan atau akar masalah pada suatu permasalahan itu titik akurasinya tinggi. Nah, setelah kita analisis, kita dapatkan akar permasalahan, maka dicarilah solusi terkait dengan moral, terutama etika yang ada di proses pembimbingan santri. Jadi kami ada proses pembimbingan bina karakter. Nah, bina karakter santri ini dimulai dari wali kelas. Proses sebelum masuk itu ada proses bimbingan wali kelas. Itu disisipi nasihat-nasihat, karakter-karakter kebajikan, karakter-karakter motivasi, karakter-karakter Qur'ani. Setiap hari dilakukan seperti itu. Yang kedua, penerapan pembiasaan baik atau budaya baik. Itu dalam proses dari jam 7 sampai jam 3 itu dipantau oleh guru-guru dan diberikan pembinaan. Kemudian yang terakhir ada asesmen harian melalui penilaian afektif. Begitu kiranya. Baik, terima kasih Pak Angga. Luar biasa tadi sekaligus menjelaskan langkah-langkahnya ya Pak Angga yang dilakukan dalam penanganan atau sebelum melakukan proses pengambilan keputusan. Nah Pak Angga, saya juga ingin menanyakan biasanya Pak Angga bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jika ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, namun ada pertentangan di dalamnya, sehingga kita itu menjadi itu tadi mengalami dilema dalam membuat keputusan. Biasanya pripun Pak Angga? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Ini memang sering terjadi dan tidak hanya kasuistik tapi implementatif. Sering terjadi seperti itu. Pertama, kita dalam pengambilan keputusan kita kedepankan asas demokratis. Asas demokratis mengajak musyawarah di antara stakeholder kami, tim kami. Di situ biasanya terkadang lancar, sesuai sama isi hatinya, kaidah yang kita terapkan sama.
itu salah satu sisi yang sering terjadi. Tapi ada kalanya ada perdebatan. Yang pertama, kedepankan asas kesabaran. Yang kedua, kedepankan asas moralitas, etika, dan kita kedepankan hati nurani. Yang kedua, apabila berbeda, seorang pemimpin harus memiliki intuisi positif yang lebih tinggi dari timnya, dan di antara keputusan-keputusan yang baik ada keputusan terbaik yang di situ harus diambil alih, dan disitulah pemimpin memerankan peran dan harus berani bertanggung jawab dan menanggung konsekuensi logis yang akan terjadi. Maka dari itu prediksi seorang pemimpin itu harus lebih tajam dari timnya. Nah, dari situ, dan harus bisa meyakinkan timnya agar keputusan yang sudah diambil itu harus dilakukan bersama-sama. Begitu kiranya. Oke. Sudah mantap sekali, memang pengalamannya sudah luar biasa ini Pak Angga ini. Pak Angga, sedikit lagi mungkin bisa diceritakan Pak Angga selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Pak Angga pada kasus-kasus dilema seperti itu tadi, utamanya apa Pak Angga? Tantangan yang paling sering dihadapi oleh tantangan yang harus kita hadapi bahwa tim kita, perbedaan, ukhtilafu ummati rahmatun, perbedaan adalah rahmat, itu yang harus. Dan kita tidak memungkiri bahwa selalu ada perbedaan. Nah, bagaimana perbedaan itu harus menjadi rahmat? Bagaimana ketika memutuskan dalam perbedaan itu, keputusan kita harus bisa merangkul, bahasanya ada reconciliation gitu ya, reconciliate ya. Keputusan kita bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, keputusan itu sebelum mengambil keputusan harus menerapkan prinsip-prinsip human relationship yang baik. Apa itu prinsip-prinsip human relationship? Bahwa orang itu ingin didengar, bahwa orang itu ingin dihargai, bahwa orang itu ingin diakui. Maka ketika kita memutuskan kok keputusan itu tidak selaras dengan hati rekan-rekan, maka keputusan ini bagaimana membawakan agar teman-teman bisa reconciliated atau bisa menerima keputusan yang terbaik. Tapi lebih banyaknya selama ini kita memang keputusan-keputusan lebih banyak yang sama di antara teman-teman. Nah, bagaimana supaya keputusan itu bisa sama? Soliditas antara tim itu memang harus dibangun. Soliditas itu tidak hanya di dalam hal bekerja, tapi di luar hal bekerja, dan kesejahteraan batin tim ini harus bisa terjamin. Mungkin begitu dulu. Oke, baik. Pak Angga sendiri ini sebagai seorang pemimpin ini lebih termasuk tipe yang mana nih? Ada masalah langsung diselesaikan di tempat, atau Pak Angga lebih memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilema etikanya? Dengan kata lain, tidak semua masalah harus diselesaikan saat itu. Jadi Pak Angga memilih untuk ada waktu khusus untuk Pak Angga memikirkan lebih jauh, atau langsung lebih suka ini memang setiap masalah agar tidak berlarut-larut harus diselesaikan saat ini. Tipe yang mana Pak Angga? Betul. Tipe yang ada di dalam hati dan pikiran itu adalah tipe tidak menabung dan memperpanjang sebuah masalah. Artinya ketika ada masalah, selesaikan, tuntaskan dalam tempo secepat-cepatnya, dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya, dengan akurasi yang setajam-tajamnya. Tetapi ada hal masalah bagi case tertentu yang kita memang tidak mampu tapi harus segera diagendakan. Ada masalah itu yang menyangkut pihak lain, pihak luar dan pihak internal. Semua harus bisa dikolaborasikan, komunikasikan bagaimana masalah itu bisa sesegera mungkin selesai. Tapi tipe yang paling bagus adalah tipe yang pertama tadi. Oke, begitu. Luar biasa ini. Berarti Pak Angga, menurut Pak Angga ini
faktor-faktor apa yang mempermudah Pak Angga untuk mengambil keputusan sehingga tak perlu menabung-nabung masalah ini? Faktor yang apa tadi? Yang mempermudah, yang mempermudah. Pak Angga. Okay. Faktor yang mempermudah yang pertama adalah faktor komunikasi. Bagaimana komunikasi itu, komunikasi positif, komunikasi yang soft, yang smooth, ya, itu ya. Yang kedua prinsip-prinsip human relationship tadi yang penerapan. Yang ketiga adalah daya dukung mindset. Ya, jadi mindset yang positif itu lebih cepat menyelesaikan masalah. Tapi mindset yang negatif itu perlu waktu. Tetapi tidak semua dari tim kita itu mindsetnya bisa sama. Tugas kita sebagai pemimpin adalah bagaimana menetralisir atau mengangkat mindset yang negatif menjadi yang positif. Oke, baik. Yang terakhir ini Pak Angga. Siap. Mungkin Pak Angga bisa memberikan atau menularkan sebuah pembelajaran paling berharga selama jenengan jadi pemimpin untuk pengambilan keputusan ini untuk saya Pak Angga. Baik. Pembelajaran berharga dalam hal memimpin atau mengambil keputusan adalah pada saat memutuskan, pastikan bahwa keputusan itu minimal mewakili 4 hal. Yang pertama yaitu keputusan itu adalah keputusan terbaik yang menyangkut kebaikan kebanyakan orang atau warga. Yang kedua yaitu menyangkut berbau keadilan. Yang ketiga yaitu melibatkan semua tim. Dan yang keempat bahwa keputusan itu adalah demi prestasi kebersamaan. Itu menurut bukunya Mulung gitu, ada dalam buku kepemimpinan Mulung tahun 2000 atau tahun berapa itu, bahwa kebijakan atau pengambilan keputusan itu setidaknya 4 hal yang tadi. Itu ternyata saya juga memperbaiki diri ketika dari 4 hal itu ada yang tidak diindahkan, maka terkadang ada gejolak yang keluar dari kebijakan kita. Jadi kebijakan itu harus dirawat, keputusan itu harus dirawat supaya keputusan kita bisa smooth di tim kita dan warga. Terima kasih, mungkin itu senang sekali. Terima kasih banyak Pak Angga atas ilmu yang dibagi kepada saya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya untuk meluangkan sehingga kita bisa melakukan wawancara hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Sukses banyak. Selalu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.